kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Story dari Bang Permadi tersebut dikomentari oleh Bang Judika. Nah, kita akan melihat apa komentar Bang Judika dan juga beberapa orang yang mendukung supaya kasus-kasus seperti ini mestinya tidak terulang lagi. Kita mau simak videonya, mari kita simak bersama-sama. Ya, ini adalah story dari Bang Permadi, teman-teman. Saya perbesar supaya lebih jelas sedikit ya. Di Indonesia bagian barat, umat Kristen masih belum bebas beribadah akibat Kristenfobia, sentimen anti-Kristen. Dan sampai hari ini masih belum dapat atensi dari Pak Prabowo. Maafkan saya ya teman-teman, intoleransi belum jadi prioritas bagi pemerintahan Pak Prabowo, seperti juga kemarin di pemerintahan Pak Jokowi. Penolakan ibadah Natal di perumahan Cipta Graha Permai, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, kejadian hari Minggu 8 Desember 2024. Mohon atensi ya Pak Presiden, dan dia tag semua, baik Menteri Agama, juga Kabupaten Bogor, juga Gerindra ya, dan tentu ada banyak yang sudah di tag di sini. Nah, kita mau dengar videonya dulu sebelum kita baca komentar dari Bang Judika ya. Warga sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin Aneh ya. Kita dapat beribadah dengan baik. Ya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Keberatan warga. Ya, jadi orang ibadah kok dilarang-larang ya. Kita nggak tahu ya kalau seandainya itu dialami mereka, gimana sikap dan perasaan mereka. Apa sih susahnya mengizinkan dan memberi kesempatan kepada setiap warga dari masyarakat yang ada di RT, di RW, kecamatan, ya biarlah mereka beribadah sesuai dengan agamanya. Ini mereka sedang beribadah, kok malah dihalang-halangi sih? Nah, kita mau lihat komentar dari Bang Judika ya. Nah, ini Judika centang biru ya, berapa jam yang lalu. Bisa yuk Pak, masalahnya masa gini-gini terus. Lalu dia tag Pak Prabowo ya, Pak Gibran Rakabuming, Wakil Presiden, dan juga Kapolri Listio Sigit Pak Prabowo. Dia sampaikan bisa yuk, masa masalahnya gini-gini terus. Mestinya kepemimpinan di pemerintahan yang baru Pak Prabowo Gibran, mestinya kasus ini sudah mulai tidak muncul ya. Nah, kita lihat beberapa reaksi dari masyarakat yang menanggapi Bang Judika. Bang Judika ternyata peduli. Ayo Bang, kita ramaikan, orang-orang begini nggak bisa diberi toleransi. Ada hukum yang jelas nyata. Itu kata Bang Aprian Trada. Dari Ansen Haru, Bang kalau nggak bisa, biar dipisah aja bagian timur dan barat Indonesia. Jujur kenapa kami notabene kebanyakan mayoritas Katolik dan Kristen menerima baik sekali dengan kedatangan dan ibadah umat Muslim, terlebih kami yang di NTT 95% mayoritas Katolik menerima 100% sekalipun umat Muslim. Kami sangat mentoleransi itu. Tapi kenapa umat kami yang Katolik dan Kristen sangat tidak diterima baik di bagian barat di sana? Semua punya hak, semua punya pilihan agama, tapi kenapa kami dilarang? Tapi kenapa kami ditindas? Itu kata Bang Acen ya. Kita lihat dari Bang Marcelinos. Belum kenal Yesus mereka Bang. Iya, memang mereka belum kenal Yesus, makanya begitu ya. Lalu dari Gregorius, masih seperti dulu kayaknya, percuma, nggak bakalan didengar.
Bah, lai doi, gas lai awak, itu kata Bang Simatupang. Dari Van Roy, setuju, biar tidak ada semena-mena lagi. Teman-teman, memang seharusnya ya kasus seperti ini kita berharap sudah ditinggalkan lah. Masa setiap kali momen Natal selalu saja ada yang melarang lah, ada yang persekusi orang sedang berdoa lah, sedang beribadah, sedang merayakan Natal. Ya, mestinya ini tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Sebenarnya ada masalah apa sih kok sampai segitunya ya? Teman-teman, ini komentarnya cukup panjang dan banyak. Anda bisa lihat Instagramnya Bang Permadi, dan Bang Permadi kasih tahu di Kabupaten Bogor nih Bang, Brondom, mungkin ada yang bisa dibantu di sana ya. Jadi banyak sekali yang aktif di media sosial, termasuk para artis yang terkenal dan juga ya rekan-rekan yang perlu ya bersuara. Akhirnya mereka juga bersuara karena kok kasus ini berulang-ulang terus ya. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita saksikan. Nah, teman-teman, di beberapa waktu yang lalu ya, setelah Pak Presiden Prabowo itu dilantik sebagai presiden yang sah, sebagai pemimpin Indonesia yang sah bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Nah, teman-teman, Pak Prabowo sudah berpidato dan menyampaikan tentang hal-hal toleransi supaya jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di masa kepemimpinan Pak Jokowi, di mana ada pelarangan ibadah, persekusi gereja, pembubaran doa, dan bahkan ada penyerangan ya di dalam rumah ibadah. Nah, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang demikian. Kita harus belajar untuk bisa saling menghormati satu sama yang lain, sekalipun kita berbeda-beda, beda agama, keyakinan, budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Kita harus tetap menghormati karena sudah ada undang-undang yang melindungi setiap hak-hak orang ya di dalam negeri ini. Kita sebagai orang yang beragama ada hak kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, teman-teman, tetapi pada faktanya itu di masa kepemimpinan Pak Prabowo kali ini itu terjadi lagi yang namanya pembubaran dan pelarangan ibadah, khususnya ibadah Natal yang terjadi kemarin di daerah Bogor. Ada banyak public figure yang menanggapi tentang hal itu, termasuk Bang Judika ya, yang dimana dia adalah penyanyi nasional, dan dia melihat bahwa luar biasa ya tindakan-tindakan mereka yang intoleran ini, yang sama sekali tidak menghormati agama orang lain. Kenapa mereka begitu sangat sentimen terhadap ibadah Kristen ini, khususnya ibadah Natal yang dilaksanakan. Nah, teman-teman, sebenarnya ini yang perlu kita minta ya, sebenarnya ini yang perlu kita minta kepada seluruh pemerintahan, supaya pemerintahan setempat itu benar-benar memberikan ketegasan kepada mereka, kepada kelompok-kelompok intoleran yang melawan hukum, melanggar hukum, merampas hak-hak orang yang beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Dan ini harus diproses sebenarnya lebih tegas lagi, teman-teman, menurut saya. Karena kalau tidak tegas, teman-teman, maka mereka akan semakin merajalela, karena seolah-olah ini hal yang sudah
menjadi tradisi dan budaya mereka, khususnya kaum intoleran. Ketika mereka melakukan hal-hal tindakan-tindakan melawan hukum, khususnya intoleran ini, mereka anggap itu hal yang lumrah. Kenapa teman-teman? Karena tidak ada hukum yang menjerat mereka. Nah teman-teman, dan kiranya dengan tanggapan beberapa public figure ini ya didengar oleh pemerintah, khususnya pemimpin kita, presiden kita Prabowo dan juga Gibran sebagai wakil presiden. Nah teman-teman, kita sudah tahu ya, selama menjabat Wapres ini, Gibran ini sebagai wali kota Solo kemarin itu kalau soal toleransi dia sangat menghormati sekali, sangat menghormati agama keyakinan orang lain, dia menjunjung tinggi toleransi, dan dia tetap mempertahankan kesatuan dan kerukunan umat beragama. Dan dengan demikian teman-teman, kita tetap berharap, kita doa presiden dan wakil presiden bisa menangani ini secara tuntas ya, soal pembubaran dan pelarangan ibadah terhadap agama lain. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.